selamat datang di Asyamila Talks. Jadi di sini tuh tempat dimana cerita-cerita sederhana yang sering kita alamin semuanya itu punya makna yang lebih dalam buat kita bahas. Betul banget, aku Mila. Dan aku Asya. Di podcast ini kita akan ngobrol santai dengan berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda. Mulai dari pertemanan, komunikasi, hubungan antar pribadi, sampai fenomena-fenomena yang sering terjadi di era digital seperti sekarang. Nah pokoknya teman-teman, kalau misalnya kalian pernah bilang kayaknya aku pernah ngerasain hal yang kayak gini juga deh, ini berarti kalian ada di tempat yang tepat. Karena di sini kita nggak cuma cerita, tapi juga mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dari berbagai sudut pandang. Nah, di episode kali ini tuh kita bakal ngebahas topik yang mungkin pernah dialami sama beberapa orang dan mungkin banyak orang juga ya teman-teman. Yaitu tentang ghosting dan kurangnya komunikasi, mengapa menghilang menjadi pilihan. Nah, pernah gak sih kalau misalkan kalian tuh ngerasa kayak udah deket sama seseorang, terus sering tukar kabar, sering tukar cerita juga, tapi orang itu tiba-tiba hilang gitu aja tanpa penjelasan. Nah, kalau kayak gitu tenang aja teman-teman, karena kalian gak akan sendirian. Karena hari ini kita akan membahas apa itu ghosting, mengapa orang ngelakuinnya, dampaknya terhadap hubungan, hingga bagaimana fenomena ini dilihat dari perspektif komunikasi antar pribadi. Jadi siapin cemilan kalian, atau mungkin sambil menyelesaikan tugas perjalanan pulang atau sekedar rebahan di kamar. Karena Asyamila Talks dimulai dari sekarang. Selamat mendengarkan. Sebelum membahas lebih jauh, nah menurut kamu nih Mil, kalau misalkan ini tuh ghosting tuh kenapa sekarang bisa sering terjadi? Kalau menurut aku, salah satu alasannya karena perkembangan teknologi. Saat ini semua tuh hampir komunikasi melalui digital, kayak WhatsApp, Instagram, Telegram, dan berbagai platform lainnya. Benar juga ya, teknologi sekarang emang memudahkan kita untuk saling terhubung. Tapi di sisi lain teknologi juga bisa ngebikin seseorang tuh jadi lebih mudah buat hilang gitu ya. Dulu mungkin kalau ingin mengakhiri hubungan pertemanan atau hubungan lainnya, kita perlu bertatap muka dan menjelaskan alasannya. Sekarang cukup dengan berhenti membalas pesan. Bahkan sekarang tuh ada istilah seen zone dan atau delivered zone, yang dimana pesan kita tuh sebenarnya udah kekirim, tapi kita tuh nggak dapet respons. Hal itu sering membuat orang bertanya-tanya, apakah orang tersebut sedang sibuk, sedang ada masalah, atau memang sengaja menghindar. Nah, yang lebih menarik lagi nih ya Mil, banyak orang nih nganggap kalau misalkan ghosting tuh udah jadi hal yang biasa sekarang tuh. Padahal ya meskipun terlihat sepele, dampaknya bisa cukup besar bagi pihak yang ditinggalkan. Iya ya, karena manusia nih pada dasarnya ngebutuhin kepastian di dalam sebuah hubungan ya. That's right, komunikasi berhenti tanpa penjelasan, kita kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengertiannya nih teman-teman. Apa sih sebenarnya ghosting itu, Mil? Ghosting adalah tindakan mengakhiri hubungan atau komunikasi secara tiba-tiba tanpa memberikan penjelasan kepada pihak lain. Nah, jadi seorang tuh lebih memilih untuk menghilang dibanding ngasih kejelasan ataupun alasan kenapa hubungannya tuh nggak dilanjutin atau komunikasinya tuh kayak nggak ada sama sekali gitu. Bahkan banyak orang ngira ghosting hanya terjadi dalam hubungan romantis, padahal sebenarnya enggak. Iya, betul banget. Kalau misalkan ghosting tuh nggak cuma di hubungan romantis dan lain-lain ya, ghosting juga bisa terjadi di hubungan pertemanan ya Mil ya? Yes, misalnya ada dua sahabat yang sering berbagi cerita, tiba-tiba salah satunya berhenti membalas pesan dan menghindari komunikasi tanpa alasan yang jelas. Nah, ghosting juga bisa terjadi di lingkungan kampus juga teman-teman. Contohnya saat mengerjakan tugas kelompok, ada anggota yang awal aktif berdiskusi, tapi ketika pekerjaan mulai banyak, ia menghilang dan tidak pernah merespon pesan grup. Situasi kayak ini tuh tentu bisa buat anggota kelompok lainnya tuh bisa jadi kesulitan gitu gak sih Mil? Bahkan dalam dunia kerja pun fenomena ini bisa terjadi. Misalnya ketika seseorang tiba-tiba berhenti merespon rekan kerja atau mengabaikan tanggung jawab komunikasi. Nah, jadi sebenarnya ghosting tuh fenomena yang cukup luas ya, dan gak terbatas gitu pada satu jenis hubungan saja. Ini tuh bisa terjadi di semua hubungan, di segala jenis hubungan lah. Nah, Mil, menurut kamu alasan terbesar orang tuh ngelakuin ghosting tuh kenapa sih? Sebenarnya banyak banget ya, tapi yang pertama adalah menghindari konflik. Nah, bisa dijelasin lebih lanjut nggak kira-kira? Terkadang seseorang harus ngerasa gak nyaman ketika harus mengatakan hal yang mungkin membuat orang lain kecewa. Akibatnya, mereka memilih diam dan menghilang.
Nah, padahal komunikasi yang terbuka dan lebih jujur juga kayak itu tuh lebih baik gak sih? That's right. Alasan kedua itu karena kurangnya kemampuan dalam komunikasi. Nah, maksudnya gimana tuh, Mel? Karena nggak semua orang mampu mengungkapkan perasaan atau pikirannya dengan baik. Ada yang bingung harus berkata apa, sehingga memilih jalan yang menuntut mereka lebih mudah, yaitu menghilang. Nah, ada juga orang yang takut dianggap jahat kalau misalkan mereka tuh bilang kayak nggak ingin melanjutin hubungannya, gitu nggak sih? Yes, padahal justru ketidakjelasan itu seringkali lebih menyakitkan dibandingkan penjelasan yang jujur. Oke, terus ada alasan selanjutnya gitu nggak? Kurangnya empati. Kurangnya, kenapa tuh? Karena seseorang yang kurang empati itu hanya fokus pada kenyamanannya sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang yang ditinggalkan. Sakit banget deh. Padahal tindakan kayak gitu bisa bikin apa ya, bukan bisa bikin sih, lebih kayak ngasih dampak yang emosional yang cukup besar nggak sih? That's right. Aduh, sakit banget. Lanjut aja ya. Yes. Nah, coba sekarang kita bahas contoh studi kasus. Let's go. Nah, bayangin ya, kalau misalkan ada satu orang mahasiswa, misalkan si A nih, misalkan si A tuh udah deket nih, sama mahasiswa B. Terus mereka tuh udah hampir temenan beberapa bulan. Tapi setiap hari nih mereka nih berkomunikasi nih, kayak chatan, teleponan, dan lain-lain. Tapi satu hari tuh si B ini nggak ngebales chatnya, bahkan kalau misalkan dibalas chatnya tuh kayak singkat-singkat gitu. Nah, masalahnya tapi si Ani belum dapet kejelasan sama sekali. Menurut kamu gimana, Mel? Padahal belum tentu demikian. Bisa aja si B-nya tuh lagi ada masalah pribadi. Jadi dia kayak kehilangan minat dalam hubungan tersebut atau alasan lainnya. Iya, tapi si A-nya kan nih nggak dapet kejelasan. Menurut kamu gimana? Ketidakjelasan ini tuh menjadi salah satu dampak utama dari ghosting itu. Terus menurut aku sih ya, kalau misalkan manusia dia kan cenderung nyari jawaban gitu kan, atau sesuatu yang belum selesai. Jadi kalau misalkan nggak ada kejelasan, jadi bingung gak sih semua orang tuh? Iya. Gue juga bingung gitu, maksudnya kayak, hah, gimana ini? Gitu. Sebenarnya karena ketidakjelasan tuh kita yang nyiptain penjelasan itu sendiri gitu. Terus penjelasan juga buat kita justru lebih mengarah ke hal-hal yang negatif gak sih? Maksudnya kita tuh jadi kayak abis didiemin tuh kayak kita tuh jadi mikirnya yang negatif-negatif gitu gak sih? Ya. Nah, menurut lu, Mil, kira-kira dampak terbesar dari ghosting tuh apa sih? Menurutku yang pertama tuh kebingungan. Karena nggak ada penjelasan gitu maksudnya. Yes. Dampak berikutnya itu juga overthinking. Selain itu, ghosting juga bisa menurunkan rasa percaya diri. Nah, karena seseorang mungkin mulai kayak mempertanyakan dirinya sendiri nggak sih? Ya. Ada juga dampak yang lainnya tuh kayak kesulitan buat buka diri sama orang lain di kemudian hari. Karena muncul rasa takut kalau misalkan pengalaman yang udah mereka ini tuh kayak keulang kembali gitu loh ya, bakal keulang kembali kayaknya gitu. Meskipun gitu, penting buat kita ingat bahwa ghosting itu yang dilakukan orang lain gak selalu mencerminkan nilai diri kita. Nah, kadang juga hal ini tuh cenderung lebih berkaitan gitu sama cara orang menghadapi situasi yang gak nyaman gitu. Dalam komunikasi antar pribadi, keterbukaan merupakan salah satu unsur penting. Keterbukaan berarti kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi secara jujur. Dalam kasus ghosting, keterbukaan tidak terjadi karena seseorang memilih menghilang tanpa memberikan penjelasan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, terus ada juga unsur yang kedua yang berikutnya yaitu empati. Nah, unsur selanjutnya itu ada empati. Nah, empati ini berarti kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasain sama orang lain. Nah, kalau misalkan seorang punya empati yang baik, nah dia juga bakal ngepertimbangin gimana perasaan orang lain ketika komunikasi tiba-tiba diputus. Yang ketiga adalah kepercayaan. Hubungan yang baik dibangun melalui kepercayaan yang berkembang dari waktu ke waktu. Ketika ghosting terjadi, kepercayaan tersebut bisa rusak karena salah satu pihak merasa ditinggalkan tanpa penjelasan. Oke, dan yang terakhir tuh ada umpan balik atau feedback. Nah, feedback ini merupakan respon yang diberikan dalam proses komunikasi. Nah, kalau misalkan seorang tuh berhenti ngerespon sama sekali, proses komunikasi ini otomatis terputus nggak sih, Mil? Ya, karena nggak ada feedback, jadi komunikasinya juga nggak berjalan secara efektif gitu. Nah, menurut kamu ghosting ini salah nggak sih? Menurutku nggak selalu salah. Kenapa tuh?
Karena dalam suatu situasi tertentu, misalnya ketika seseorang berada dalam hubungan yang toksik, manipulatif atau membuatnya merasa terancam, itu tuh mengakhiri komunikasi secara langsung mungkin terasa sulit atau beresiko. Nah, betul banget. Jadi kalau misalkan dalam kondisi ini tuh ngebuat seorang lebih ngejaga jarak demi keselamatan dirinya gitu ya, Yes. Mila. Namun jika hubungan tersebut sehat dan tidak membahayakan, memberi penjelasan tuh tetap menjadi pilihan yang lebih baik dan lebih menghargai orang lain. Nah, tapi setidaknya itu kayak ngomong gak sih, kayak maaf, aku tuh sebenarnya nggak bisa ngelanjutin hubungan ini lagi karena nggak ada kepastian gitu gak sih? Ya, meskipun menyakitkan, kejelasan tetap lebih baik dibandingkan ketidakpastian yang berkepanjangan. Kalau misalkan menurut lo, kalau misalkan kita ngalamin ghosting, sebaiknya apa yang harus kita lakuin? Pertama, jangan langsung nyalain diri sendiri. Terus Kedua, beri ruang dan waktu karena nggak semua orang mampu komunikasi dengan cara yang sama. terus Ketiga, hindari memaksakan jawaban berkali-kali jika memang nggak ada respon. Dan yang paling penting, tetap menjaga kesehatan emosional kita. Curhat kepada teman terpercaya atau melakukan aktivitas yang disukai juga bisa membantu. karena pada akhirnya kita juga nggak bisa ngendaliin tindakan orang lain juga sih, teman-teman. Kita juga nggak bisa ngatur orang lain tuh harus gimana sama kita gitu sih. Lu gimana sih cara ngindarin ghosting dan bangun komunikasi yang lebih sehat menurut lu? Kalau misalkan menurut aku ya, yang pertama tuh harus jujur nyampein perasaannya. Kalian harus nyampein perasaan kalian secara jujur, terus bisa ngehadapin percakapan yang gak nyaman. Terus yang ketiga, ngasih kejelasan ke orang yang lagi dekat. Gak orang yang lagi deket juga sih, maksudnya kayak dalam lingkungan hubungan kalian lah, terserah. Terus yang keempat, jadi pendengar yang baik kalau misalkan orang lain lagi nyampein perasaannya. Dan yang gak kalah penting juga, ngehargain perasaan orang lain melalui komunikasi yang baik. Tapi tentang membangun pemahaman, saling menghargai dan hubungan positif. Jadi kita juga harus tetap ngebangun pemahaman, saling menghargai dan punya hubungan yang positif. Wah, gak kerasa banget gak sih, Mil? Kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Dari obrolan hari ini, kita belajar bahwa ghosting bukan hanya tentang seseorang yang berhenti membalas pesan. Tapi juga kayak kita belajar pentingnya keterbukaan, empati, kepercayaan, dan keberanian untuk berkomunikasi dengan lebih jujur. Karena terkadang sebuah penjelasan sederhana bisa jauh lebih berarti daripada menghilang tanpa kabar. Mantep banget. Semoga pembahasan hari ini tuh bisa ngasih kalian sudut pandang yang baru dan jadi pengingat kalau misalkan kita semua nih bisa ngebangun komunikasi yang lebih sehat. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan dan menemani obrolan kami sampai akhir. Dan jangan lupa buat terus ikutin episode-episode berikutnya dari Asha Mila Talks, karena kita masih banyak cerita yang menarik yang bisa kita bahas sama-sama. Kalau kalian punya pengalaman atau topik yang ingin didiskusikan, siapa tahu cerita kalian bisa menjadi inspirasi untuk episode selanjutnya. Nah, karena setiap cerita selalu punya pelajaran dan setiap suara layak untuk didengar. Kami dari Asha dan Mila pamit undur diri. Sampai jumpa di Asha Mila Talks berikutnya. Stay kind, stay connected, and see you.